Oke, jadi perlu Bapak sampaikan. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kelas 10 dari kelas 10A sampai 10G. Jadi untuk pertemuan pada hari ini ya, kita sepertinya ini lebih ke arah pemantapan ya, pemantapan untuk persiapan PAS yang akan dilaksanakan besok. Seperti itu anak-anak ya. Oke, baik Nak. Jadi untuk tambahan belajar pada hari ini kimia, Bapak akan coba untuk membahas beberapa latihan soal yang nantinya menjadi menjadi nambah pemahaman kalian ya terhadap materi yang akan diujikan pada saat tes besok, yaitu mengenai sistem periodik unsur ya. Oke, perlu Bapak sampaikan bahwa sistem periodik unsur besok yang akan diteskan jumlah soalnya ada 20, pilihan ganda, dan waktunya adalah 45 menit ya. Waktunya adalah 45 menit. Seperti itu. Enak ya, waktunya adalah 45 menit, jadi kalian usahakan nanti mengerjakannya satu soal ya sekitar 2 atau 3 menit lah ya, seperti itu ya. 20 soal pilihan ganda, waktunya 45 menit, dan materinya adalah atau subtopiknya adalah yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur dari teori yang pertama sampai yang terakhir. Lalu berikutnya yang kedua adalah mengenai itu penentuan golongan sama periode dalam tabel periodik. Yang ketiga adalah sifat keperiodikan. Gitu anak-anak ya. Suara saya cukup jelas ya anak-anak ya? Boleh konfirmasi ke Bapak, suara Bapak cukup jelas? Jelas ya, Mikael Rafa ya? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Baik, saya mulai ya anak-anak ya, biar tidak terlalu siang ya, biar nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah masing-masing ya. Oke, nah kita mulai soal yang pertama. Di sini soal yang pertama adalah mengenai, ini nggak ada nomornya, jadi saya nomorin dulu ya. Saya nomorin dulu, ini soal nomor 1, soal nomor 2, ya, soal nomor 2, lalu soal nomor 3, dan juga soal nomor 4, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak seperti yang kalian ketahui bahwa dalam perkembangan ya, sistem periodik itu kan pasti ada tokoh-tokohnya ya, ada tokoh-tokoh yang mencetuskan tentang teori mengenai sistem periodik unsur ya gitu. Kemarin juga beberapa anak dari kalian ada yang chat Bapak mengenai teori, Pak, sepertinya teorinya seperti ini, Pak. Saya lihat di literatur atau misalnya di Google ya, seperti itu. Jadi nanti sepertinya kalian bisa membaca lagi ya teori-teorinya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, nah kita mulai soal nomor 1 ya. Apabila, oh iya, anak-anak kalau mau coba, boleh ya. Kita mau simulasi atau trial ya, boleh chat ke Bapak. Seperti biasa ya, buat anak kelas 10A sampai 10G. Semuanya, bagi yang mau coba, silakan chat ke Bapak. Ya, gitu. Japri aja, chat ke Bapak seperti biasa ya. Saya buka kolom chat di sini ya. Nah, ini pertama kalinya nih saya mengajar semuanya nah, ya, semua anak-anak dalam satu waktu, luar biasa ya. Oke, nah soal nomor 1. Apabila unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatif, ternyata unsur-unsur tersebut berselisih 1 oktav. Nah, ya, berselisih 1 oktav. Menunjukkan persamaan sifat. Kenyataan ini dikemukakan oleh, nah ini adalah salah satu tokoh penemu teori sistem periodik yang dia susun berdasarkan dari kenaikan massa atom dan juga selisihnya adalah 1 oktav, di mana 1 oktav itu adalah unsur ke-8 ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa kalau misalnya unsur ya yang nomor urutnya itu kelipatan 8, maka memiliki kesamaan sifat. Seperti itu ya. Maka memiliki kesamaan sifat. Nah, berarti soal nomor 1 jawabannya apa, Nak? Ada yang tahu nggak? Gampang nih ya. Soal nomor 1, iya betul. Nomor 1 jawabannya adalah oktav Newlands, betul. Ya, jadi yang pernah Bapak sampaikan ke semua kelas 10A sampai kelas 10G, bahwa kalau misalnya teori mengenai perkembangan sistem periodik unsur, kita lihat dari apa, Nak? Kita lihat dari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah oktav, berarti kelipatan unsur ke-8. Ya. Jadi kelipatan unsur ke-8 atau menunjukkan persamaan sifat itu adalah dikemukakan oleh Newlands. Seperti itu anak-anak ya. Baik, berikutnya soal nomor 2. Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan, nah Mendeleev ada yang tahu nggak, Nak? Dia tokoh nomor berapa? Dia tokoh yang nomor 4 ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang pertama yaitu itu oleh Lavoisier, lalu yang kedua adalah De Bruynere, yang ketiga adalah Newlands,
yang keempat adalah Mendeleev, yang kelima adalah Moseley. Ya, berarti soal nomor 2, teori tentang Mendeleev ini, jawabannya apa, Nak? Mendeleev ini disusun berdasarkan dari kenaikan. Iya. Oh, bisa diulang urutannya. Oke. Urutannya ya, Nak ya. Urutannya itu yang pertama adalah Lavoisier, ya, yang paling pertama banget adalah Lavoisier. Lalu yang kedua adalah Dobereiner, yang ketiga adalah Newlands, yang keempat adalah Mendeleev, yang kelima adalah Moseley, ya. Di buku ada semua atau di PowerPoint Bapak ada semua, tinggal dibaca aja. Jadi kalau misalnya Mendeleev ini disusun berdasarkan dari jawabannya betul, kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Ya, wah Pak, kalau saya menjawab benar juga dong Pak, benar juga. Tetapi ada satu yang harus tambahkan. Mendeleev itu ya dalam sistem periodik Mendeleev sudah ditemukan yang namanya apa periode dan golongan. Jadi pertama kalinya ditemukan periode sama golongan adalah pada saat zamannya Mendeleev. Tuh di garis bawah itu. Ya, di garis bawahi pada zaman si Mendeleev. Jadi kalau periode itu berdasarkan dari kenaikan massa atom, sedangkan golongannya itu berasal dari kemiripan sifat. Jadi Mendeleev itu disusun berdasarkan dari kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifat. Gitu ya anak-anak semua kelas 10 ya. Jadi jangan lupa Bapak kasih trik lagi nih buat besok, jangan lupa ya. Pokoknya hafalin kata kuncinya. Kata kunci setiap atom, setiap tokoh itu apa kata kuncinya ya. Kalau misalnya Mendeleev sudah ditemukannya periode dan golongan. Di mana periode itu berdasarkan dari kenaikan nomor atom, sedangkan kalau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Ya, kalau golongan berdasarkan dari kenaikan sifat. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Penyusunan unsur pertama kali dilakukan mengurutkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Oke, kenaikan massa atomnya menjadi 33 unsur, ya, menjadi 33 unsur. Menurut cara pengelompokan tersebut, jika unsur A massa atomnya adalah 16, lalu unsur C massa atomnya 23, maka massa unsur B adalah, nah, kelas 10 semuanya tahu nggak kelas 10A sampai 10G? Ini teorinya siapa? Kalau ada kalimat 3 unsur. Dobereiner. Dobereiner, pinter banget. Dobereiner. Nah, Dobereiner bilang bahwa pengelompokan berdasarkan dari massa atom ya, dari kenaikan massa atom dan dikelompokkan menjadi 3 unsur. Gimana kalau kita lihat A itu terletak di atas dengan nomor atom atau massa atom 16, lalu B terletak di tengah, sedangkan C itu paling bawah ya 23. Berarti kita bisa dong mencari yang B. Nah, caranya gimana caranya? Caranya adalah dijumlahkan ya. Berarti 23 tambah 16, iya betul. Dijumlahkan dibagi 2 alias pakai rata-rata ya anak-anak ya. Pakai rata-rata. Besok jangan sampai salah nih ya Nak ya. Besok jangan sampai salah. Dijumlahkan lalu dirata-ratakan saja. 23 tambah 16 bagi 2. Hasilnya berapa nih? 19,5 ya? Iya ya, 19,5 ya. Berarti kalau kita pendekatan berarti jawabannya 19 aja ya. Karena harusnya 19,5. Ya, gitu. Wah, harusnya 20, Pak. Soalnya 0,5 ya. Nah, tapi di soal nggak ada jawabannya, tapi kita pakai pendekatan ternyata massa unsurnya adalah 19. Cukup jelas ya kelas 10A sampai 10G ya. Cukup jelas ya. Oke, baik. Pokoknya saya setengah jam pertama saya ngebahas teori full ya. Selanjutnya saya bahas hitung-hitungan. Soal nomor 4. Unsur-unsur dalam sistem periodik ya. Unsur-unsur dalam sistem periodik modern. Waduh, modern nih anak-anak. Tadi siapa nak? Penemu sistem periodik modern itu siapa? Yang terakhir. Moseley, jangan lupa. Moseley. Moseley menemukan sistem periodik modern yang kita gunakan sampai saat ini. Soalnya dikirim, iya tentu dong dikirim. Saya titipkan lewat wali kelas masing-masing, tenang aja. Ya, saya kasih pokoknya buat kalian kelas 10A sampai 10G ya. Oke, jadi sistem periodik modern disusun berdasarkan dari apa, Nak? Nah, ada yang bisa bantu Bapak? Kira-kira jawabannya apa ya? Nomor 4 ini. Ada kenaikan massa atom dan kemiripan sifat.
kenaikan jumlah proton dan kemiripan sifat. Yang C kenaikan jumlah proton. Yang D kenaikan titik elektrik didih. Yang E sifat kimia dan sifat fisika. Jawabannya apa ya? Iya, pinter. Wah, hebat-hebat nih. Jawabannya adalah yang B, betul ya. Jadi inilah yang membedakan, betul, pinter nak, luar biasa nih. Bapak ngirim bahan ajar PPT enggak, Pak? Iya, ini saya kirim. Saya kirim ke wali kelas masing-masing, kok tenang aja ya. Saya kirim soalnya, semuanya saya kirim ya. Oke, saya ulang. Jadi kalau sistem periodik modern ini agak sedikit berbeda dengan Mendeleev ya. Ingat, nah, Mendeleev itu nomor 4, Moseley nomor 5. Jadi kalau nomor 4 itu disusun berdasarkan dari kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Tapi ternyata ada yang salah. Nah, golongan atau periode ternyata disusun berdasarkan dari kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Jadi untuk yang modern yang kelima itu disusun berdasarkan dari kenaikan nomor atom. Ya. Gitu. Kenaikan nomor atom, ya, kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat. Jadi kalau kenaikan nomor atom kan bisa kita asumsikan sebagai kenaikan jumlah proton ya, gitu. Dan juga kemiripan sifat. Jadi jawabannya betul adalah yang Pak bakal bahas teori dalam full, tidak yang bikin soal. Iya, saya jelasin teori sambil ngebahas soal, tenang aja. Ya, oke. Pak, kelebihan kelemahan nggak usah. Oh iya, thank you nak. Pokoknya nanti kalau kalian nemu kelemahan sama kelebihan nggak usah dipelajarin karena tidak akan keluar. Ya, jadi saya ingin kalian itu memahami mengenai konsepnya saja. Ya, jadi kelebihan sama kelemahannya tidak perlu. Oke nak, cukup ya. Oke, baik. Nah, untuk lembar pertama, slide pertama sudah cukup jelas sepertinya anak-anak. Kalau kemiripan sifat golongan, iya betul banget. Thank you nak. Saya tambahkan lagi. Kalau kenaikan jumlah proton atau kenaikan nomor atom itu adalah periode, sedangkan kemiripan sifat adalah golongan. Ya, betul. Mantap. Next, nomor berapa tadi? Nomor 456. Nah, ya, 456. Oke, nah, kita mulai soal nomor 4. Pernyataan yang paling benar untuk unsur-unsur golongan. Tuh, tadi yang Bapak jelasin. Kalau suatu unsur terletak dalam segolongan atau terletak dalam satu golongan, berarti apa, nak? Berarti mempunyai apa? Sifat. Mempunyai sifat yang sama? Iya, sifat yang sama. Apakah sifat kimia saja yang sama? Sifat yang lain nggak sama? Ayo. Betul, satu golongan itu mempunyai sifat sama, betul. Tapi apakah sifat kimia saja? Iya, harusnya sifat kimia dan sifat fisika yang sama ya. Jadi kalau kalian memilih D itu kurang tepat. Ada yang lebih tepat, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah valensi, Pak. pinter, elektron valensi ini nah, yang paling utama, yang sangat terlihat ya. Yang sangat terlihat adalah kalau segolongan pasti elektron valensi yang sama. Masih ingat dong valensi? Elektron yang terletak pada kulit terluar. Gitu ya. Pasti kalau segolongan itu elektron valensinya sama, pasti banget dijamin. Gitu ya, Nah ya. Jadi selain memiliki elektron valensi yang sama, dia juga memiliki sifat kimia atau sifat fisika yang sama. Tambahin di bawahnya ya. Jangan sampai salah nih. Jadi kalau satu golongan itu elektron valensinya sama dan juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang sama, yaitu dalam satu golongan. Kalau dalam satu periode berarti apa? Nomor kulitnya sama, ya, jumlah kulitnya sama. Nah, itu yang terletak dalam satu periode. Nah, selanjutnya soal nomor 5 sudah mulai menghitung tentang golongan sama periode. Oke, kelas 10A sampai 10G tolong diperhatikan. Ini sebenarnya kan konfigurasinya konfigurasi yang kulit ya. Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan konfigurasi kulit. Jadi, kalian harus menggunakan konfigurasi yang subkulit alias SPDF ya. Karena besok soal-soalnya menggunakan konfigurasi yang SPDF. Mau kalian pakai SPDF dari 1S2, 2S2, 2P6 pakai yang biasa atau yang gas mulia. Gitu ya, atau yang gas mulia. Jadi Bapak sarankan dua-duanya dipahami anak-anak ya. Dari yang 1S2, 2S2 sama konfigurasi yang neon, argon, kripton gitu, helium. Nah, jangan lupa.
Seperti contohnya soal berikut ini nih. Kalau kita lihat kan ini kan jumlah elektronnya kan berapa, Nak? 2, 8, 18, 8 ya. 2, 8, 18, 8. Berarti kalau kita lihat jumlah apa namanya, Nak? Jumlah elektronnya berapa ya ini ya? Ibaratnya kalau X, dia berapa ya jumlah elektronnya ya? Iya, 36. Wah, Pak Nowo, ini kripton ya, Pak? Ada yang udah nebak. Hebat nih, yang Bapak suka nih. Kalian tuh udah mulai nebak ini unsur apa. Hebat, sangat kepake, Nak. Nih saya jamin ya. Sangat kepake kalau kalian hafal golongan nih. Sangat terpakai ya. X36 betul, ini kripton ya. Kalau kita lihat kan, kripton ini kalau hafalan kita kan, wah ini kripton, Pak Nowo. Sepertinya kalau dari hafalan saya itu kripton tuh golongan 8A. Ya enggak? Helium, neon, argon, kripton. Tuh KR ya. KR36. Otomatis, Nak, pasti jawabannya 8A. Tapi sini nggak ada jawabannya ya. Nah, kita bikin jawaban baru. Ini golongan 8A. Nah, gitu ya. Golongan 8A. Seperti itu ya. Nah, kalau golongan 8A, berarti kita lihat untuk periodenya. Iya, periode keempat ya. Tapi kita gunakan konfigurasi saja ya. Kalau kita gunakan konfigurasi, pakai yang mana ya? Mungkin saya menggunakan pakai yang biasa dulu ya. 1S2, 2S2, 2P6. Nah, selanjutnya adalah 3S2, 3P6, lalu 4S2, 3D10, dan 4P6. Nah, ini ya. Ini adalah konfigurasi dari unsur dengan nomor atom 36. Atau kalian bisa juga gunakan gas mulia. Berarti kita gunakan sebelum KR ya. Sebelum KR yaitu argon. Argon 18, lalu 4S2, 3D10, dan 4P6. Sama aja ya. Nah, kalau kita lihat kulit terluarnya adalah kulit keempat. Berarti unsur ini terletak pada periode keempat. Selanjutnya adalah golongan. Nah, kalau golongan kita harus lihat blok dulu ya. Ini blok apa, Nak? Ini adalah blok P, Pak Nowo. Wah, kalau misalnya blok P, pasti dia golongannya utama. Pasti golongannya A. Ya. Terus untuk angkanya berapa, Nak? Nah, angkanya adalah kita tambahin, Pak. 2 sama 6. Kok ditambahin sih 2 tambah 6? Karena 4S2 dan 4P6 merupakan elektron valensi, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Jadi 2 tambah 6. Hasilnya berapa? 8. Jadi untuk jawabannya yang F ya anak-anak ya. F sama dengan periode keempat, golongannya 8A. Jadi jawabannya yang gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Aman ya? Ini aman ya? Insya Allah nggak ada masalah ya gini ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Suatu atom memiliki nomor massa 80, neutronnya 45. Unsur tersebut terletak pada, nah sekarang lihat, Nak. Besok juga ada soal seperti ini. Diketahui nomor massa, massanya 80, neutronnya 45. Kira-kira dari sini kita bisa nggak mencari apa nih? Dari sini kita bisa mencari yang namanya nomor atom atau proton ya. Karena cara mencari proton adalah massa dikurang neutron. Gitu ya. Proton sama dengan massa dikurang neutron. Berarti 80 dikurang 45. Maka hasilnya adalah 35. Wah, ternyata ini protonnya 35. Untuk atom netral, proton sama dengan elektron. Nah. Berarti elektronnya juga 35. Yuk kita bikin konfigurasi untuk menentukan golongan dan periode. Elektron, kita ibaratkan X lagi ya. X35. Wah, beda dikit sama yang di atas ya. Berarti kita pakai pakai gas mulia AR. AR18, lalu 4S2, 3D10, dan 4P5. Oh, ternyata ini 4S2, 3D10, 4P5, Pak Nowo. Berarti untuk periode berapa nih periodenya? Periode 4, pasti banget ya. Golongannya, kita lihat dari bloknya. Sama seperti di atas, ini adalah bloknya blok P. Kalau blok P, pasti golongannya A. Terus valensinya mana? 2 tambah 5, alias 7. Jadi, untuk soal nomor 6,
periode 4 golongan 7A. Jawabannya adalah yang B. Nah, sepertinya kalau nentuin golongan periode nggak ada masalah ya anak-anak ya. Ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena saya yakin nih kelas 10A sampai 10G semuanya lancar pasti dalam menentukan golongan dan periode. Ya, nah ya. Oke, baik. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin sekarang saya mau, oh ada yang nanya nih. Pak, cara dapat golongan itu Pak, cara dapat golongan itu yang pertama ditambah yang terakhir ya Pak. Cara dapat golongan itu kan kita lihat dari ini. Nah, ingat, golongan itu sama dengan elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Nah, sekarang kita lihat, nah, kalau dalam konfigurasi ini, kulit terluarnya kulit keberapa? Oh, ternyata kulit terluar kulit keempat, Manowo. Berarti 4, ya. Di kulit keempat ini ada 4s sama 4p. Nah, di 4s ada 2 elektron. Di 4p ada 5 elektron. Berarti elektron valensinya kita tambahin aja, nak. Jadi 2 tambah 5, hasilnya 7. Gitu ya. Nah, Pak, apakah selalu ditambahin? Enggak juga, tergantung. Kalau misalnya konfigurasinya gini, nah. Kalau konfigurasinya, misalnya ada unsur Y. Y nomor atomnya, berapa ya? Y nomor atomnya misalnya 12. Kita buat konfigurasi, Pak Nowo. Iya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, sekarang lihat, nah. Kira-kira kulit terluarnya kulit keberapa nih, anak-anak? Kulit terluar kulit keberapa, nak? Kulit ke-3, ya enggak? Di kulit ketiga ada berapa elektron? 2. Ini pasti golongan 2A. Jadi P-nya nggak kita anggap. S-nya juga. Kenapa, nak? Karena kulit terluarnya adalah kulit ketiga. Jadi kita lihat aja. Ya kan? Elektron yang menempati kulit terluar. Tapi Pak Nowo, kenapa sih? Nih ada yang menanya juga nih. Pak, kenapa 3D10 nggak dianggap, Pak? Dia bukan temennya. Enggak ya. Jadi 3D10 nggak dianggap, kenapa, nak? Karena dia bukan elektron pada kulit terluar. Itulah yang membuat dia bukan sebagai elektron valensi. Ya, nah ya. Karena elektron valensinya itu kan terdapat pada kulit terluar, di mana kulit terluarnya adalah kulit keempat. Berarti pada kulit keempat terdapat 2 elektron. Jadi kesimpulannya Pak Nowo, kalau elektron pada kulit terluarnya ada 2, ditambahin Pak. Iya betul, tambahin aja. Jadi elektronnya terdapat pada 4s sama 4p, tambahin aja. Gitu ya. Gitu. Pak, jadi walaupun SPDF beda, tapi kulitnya sama, misalnya keempat, elektron valence jumlah. Iya, betul. Jumlah ya. Nah, jadi kelas 10A sampai 10G, kalau Bapak simpulkan nih, kalau diperhatikan ya. Jadi kalau Bapak simpulkan mengenai elektron valensi, nah elektron valensi itu nih di bawah ya. Jadi elektron valensi itu sebenarnya ada 4 bagian. Nah, nih. Yang pertama ya, kalau suatu unsur itu valensinya cuma ada di subkulit S. Contohnya seperti 3S aja ya. Contohnya seperti ya, ini deh, 4S, nih 4S. Terus juga ada dia terdapat pada 4S sama 4P. Terus juga dia terdapat pada 4S sama 3D, dan satu lagi dia terdapat pada 4S sama, oh ini nggak ada yang terakhir. Yang terakhir saya pakai 5S ya. Yang terakhir saya pakai 5S sama 4F, nah seperti ini ya. Oke, nah jadi kalau suatu unsur memiliki elektron valensi ya yang cuma ada di kulit S aja, sekulit S, maka dia termasuk golongan 1A sampai 2A nih ya. Terus kalau dia elektron valensinya 4S sama 4P atau 3S sama 3P sama aja. Itu golongannya 3A sampai 8A. Kalau dia SD nih yang unik nih, SD. SD itu pasti dia golongan B. Berapapun angkanya, dia pasti golongan B. Ya, sedangkan S sama F itu dia golongan transisi dalam. Tapi tenang aja, nak. S sama F ini tidak akan saya keluarkan pada saat tes besok. Tidak ada. Jadi kalian fokus kepada golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A, dan golongan B. Seperti itu. Pak, golongan A ditentukan dari mana ya? Nah, perihal golongan A dan golongan B itu dilihat dari bloknya, nak.
kan pernah Bapak sampaikan di kelas ya, bahwa blok itu adalah blok itu kita ambil dari konfigurasi terakhir. Ya, dari konfigurasi terakhir. Ya, golongan A dikenal dengan nama golongan utama, di mana golongan utama ini dimiliki oleh unsur yang mempunyai atau yang terdapat pada blok S dan blok P. Misalnya ada unsur X dengan konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Lihat terakhirnya, nak. Terakhirnya apa, nak? S Panowo. Nah, kalau S, dia pasti golongannya A, otomatis. Unsur Y, konfigurasinya apa? 1S2, 2S2, 2P6. Terakhirnya apa, nak? P. Berarti dia terdapat pada blok P. Pasti ini golongannya utama juga, alias A. Unsur Z punya konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6. Terus 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Lihat terakhirnya apa, nak? D. Kalau D dia pasti golongannya B atau transisi atau bukan golongan utama. Gitu ya. Jadi itu yang menentukan dia golongan A atau golongan B. Dilihat dari yang terakhir. Terakhirnya apa? Apakah dia terakhirnya blok S atau blok P atau blok D? Blok M nggak ada ya. Blok M nama wilayah itu ya. Gitu, nama tempat. Jadi blok D, blok S sama blok P gitu. Yana ya. Maaf Pak, itu dapat 1 2 3 dari mana ya Pak? 1 2 3. Oh, golongannya ini. Dapat 1 2 3 di sini, nak. Misalnya terakhirnya 4S1, ya udah berarti ada 1 elektron pada kulit terluar. Dia pasti golongannya 1A. Terus 4S2, berarti ada 2 elektron pada kulit terluar. Jadinya golongan 2. Berikutnya 4S2, 4P1, lihat. Kalau kita jumlahkan berapa, nak? 2 tambah 1 alias 3. Jadi pasti terletak pada golongan 3. Karena elektron valensinya 4S2 tambah 4P1. 3. Gitu. Ya? Oke, ada yang lain lagi ya? Pak, itu yang golongan B, Fe-nya kan NS2, ND1. Nah, itu gimana, Pak? Oh iya. Satu lagi, nak, golongan D. Golongan D. Astagfirullah. Oke, gede banget tuh. Ini caps lock semua ya. Oke, nak. Misalnya golongan B nih. Wah, udah kamu pertanyaannya to the point banget ya. Ini soal saya besok nih. Oke, nak. Jadi gini. Aduh, gimana ya? Oke, jadi gini, nak. Jadi misalnya ada konfigurasi nih. Perhatikan. Jadi misalnya saya lihat unsur ini aja. SCTV, vanadium, perhatiin, nah. Vanadium nomor teman 23. Buat konfigurasi ya. Berarti kan konfigurasi yang biasa 1S2, 2S2, 2P6. Terus 3S2, 3P6, apalagi, nah? 4S2, 3D 3 ya. Nah, 3D3. Yang paling mudah adalah menentukan blok sama golongan. Terakhirnya itu apa, nak? D. Berarti dia pasti blok terdapat pada blok D. Kalau terdapat pada blok D, berarti golongannya pasti B. Sepakat ya? Kelas 10 semuanya ya? Sepakat ya? Sekarang kita menentukan golongannya. Nah, tadi Pak Noah bilang bahwa golongan itu dilihat dari elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, sekarang lihat. Ini kulit terluarnya kulit keberapa, nak? Kulit ke-4. Sepakat ya? Kulit ke-4 ya? Wah, kalau kulit ke-4 berarti golongannya 2B dong, Pak. Karena cuma ada 2 elektron pada kulit ke-4. Memang, tetapi di garis bawah ini, tetapi untuk golongan transisi B itu punya rumus. Rumusnya apa, nak? Nih, dibilang oleh Aurel tadi ya. NS2 N-1D. Jadi dia tuh beda kulit, nak. Khusus golongan B, elektron valensinya itu beda kulit. Ya, khusus golongan B. Gitu ya, khusus golongan B. Nah, jadi elektron valensi untuk golongan B adalah elektron yang terdapat pada blok D. Jadi elektronnya kita tambahin 2 tambah 3 alias berapa, nak?
alias 5B. Jadi untuk vanadium termasuk pada golongan 5B. Dan periodenya pasti periode 4. Karena periode diambil dari kulit terluarnya. Kulit terluarnya kulit keberapa, nak? Kulit keempat, Pak No, pasti banget ya. Maka periode keempat. Pak, golongan B besok masuk nggak? Besok masuk golongan B. Ya, besok masuk golongan B. Tapi cuma 2 soal sih, 1 soal gitu. Nggak banyak kok. Kan 2 soal. Ya, golongan B masuk. Saya ulang ya, anak-anak ya. Kalau menentukan golongan A atau B, paling enak lihat bloknya ya. Lihat bloknya. Kalau dia blok E sama blok P, berarti dia golongan A. Kalau dia blok D, golongannya B. Pak, kenapa EV golongan B itu beda? Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang sebelum Bapak. gitu ya. Kenapa? Karena satu jawabannya. Karena kesamaan energi. Nah, ini kita memang belum bahas banget, nak, di kelas 10, tapi di kelas 12 kita akan belajar. Kenapa 4S2 ya sama 3D berapa deh? 3D3 itu termasuk elektron valensi, padahal kulitnya beda. Jadi jawabannya adalah karena tingkat energinya sama. Hampir sama. Oleh karena itu, karena tingkat energinya hampir sama, jadi dia termasuk dalam elektron valensi. Jawaban sementara Bapak itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya EV-nya beda, ya memang beda. Karena kan kalau khusus B, saya bilang, khusus B itu pasti beda. Kalau A sama banget, nah pasti SP. Mau 3S 3P, mau 4S 4P, 5S 5P, pasti SP SP SP. Gitu ya. Bapak itu kan kulit terakhirnya di kulit keempat, tapi kenapa yang dipakai bloknya malah yang kulit ketiga? Nah, betul. Kalau blok itu menentukan posisi sebenarnya, nah. Blok itu menentukan posisi ya. Jadi tidak selamanya yang semua golongan itu terletak pada posisi yang sama. Ini khusus yang B. Nah, memang yang B itu lumayan spesial, nah. Dia spesial banget, nah. Dia punya aturan sendiri. Dia tuh terletak pada blok D, ya kan? Dia terus elektron valensinya itu beda kulit, gitu. Ya, nah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian agar tidak bingung, maka dalam menentukan blok, lihat konfigurasi paling terakhir. Garis bawahin ya. Lihat konfigurasi paling terakhir untuk menentukan dia golongan utama atau golongan B. Golongan A atau golongan B. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, kalau menentukan periode, tetap menggunakan kulit terluar. Periode sama dengan kulit terluar. Menentukan golongan A atau B, pakai menentukan bloknya. Bloknya apa? Apakah dia blok S, apa dia blok P, apa dia blok D. Ya, rumus golongan B apa, Pak? Tadi SD, pokoknya S tambah D deh kalau golongan B ya. Kalau golongan B itu yang ini nih, yang bawah nih. Ini yang B. S tambah D. Pak Nowo, gimana kalau misalnya konfigurasinya gini, Pak? AR 18, 4S2, 3D7. Wah, kalau 4S2, 3D7 lihat deh. Ini kan blok D anak-anak ya. Sepakat ya, ini blok D ya. Kalau dia blok D, pasti golongan berapa, nak? Golongan B. Wah, tadi kata Pak Nowo, kalau misalnya golongan B spesial nih. S tambah D pasti. 2 tambah 7. Berapa, nak? 2 tambah 7? 9. Ada nggak sih golongan 9? Nggak ada. Ya. Jadi golongan berapa, nak? Ada yang tahu nggak? Kalau 4S2, 3D7, golongan pinter. Golongan 8B. Wah, kok bisa, Pak? Lihat tabel periodik. Harusnya nggak boleh gitu periodik. Lihat. Mohon maaf ya, Nak ya. Coba lihat di buku paketnya atau di tabel periodik yang kalian punya. Kalau kalian melihat 4S tambah 3D, kalau hasil penjumlahannya adalah 8, 9, dan juga 10, ya. Jika hasil penjumlahannya adalah 8, 9, 10, maka dia masuk ke dalam golongan 8B. Tuh. Pak, terus gimana Pak kalau misalnya dia jumlahnya 11, Pak? Bisa nggak? Oh, bisa banget 11. 4S1, 3D10. Sama satu lagi, 4S2, 3D, 10 lagi. Ini kalau kita jumlahkan 11, Nak. 11
ini 12. Nah, kalau dia 11, balik lagi ke golongan 1B, dan golongan 12 balik lagi ke golongan 2B. Di buku ada semua, nak, tinggal dibaca aja. Ya, di buku ada semua. Oke, terakhir ya, ini saya jadi tanya jawab ya. Oke, sebentar ya, Nak ya. Pak, saya ingin bertanya, berarti kalau unsur blok D, elektron valensinya hanya yang di 4s atau yang 3D juga dihitung? Iya. Jadi kalau yang di blok D, elektron valensinya itu 4s tambah 3D. Titik ya. 4s tambah 3D. Pak, kalau 4s2 3d9 enggak? Ada nggak, Pak? Ya, kalau 4s2 3d9 itu masuknya ke sini, nak. Dia masuknya ke 4s1 3d10 alias aturan penuh ya, kestabilan. Jadi 4s2 3d9 nggak ada ya. Adanya 4s1 3d10. Dan itu jumlahnya sama. Jumlahnya adalah 11. Berarti dia golongan 1B. Berarti dia golongan 1B. Terakhir ya. Pak, maaf, berarti yang masuk golongan B itu cuma yang di D ya, Pak? S sama P. Ah, iya, betul, pinter. Jadi kalau yang golongan B itu, dia terdapat pada blok D aja. Sedangkan golongan A, S sama P. Ya, S sama P. Ih, keren banget sih kalian nih. Kenapa baru sekarang sih nanya? Astaga, di kelas tanya dong kayak gini nih. Bagus nih pertanyaannya nih. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, saya apresiasi luar biasa kalau kalian mau bisa harus bertanya ya. Saya sangat mengapresiasi kelas 10 sekarang, mantep banget. Semua itu harus pakai hukum penuh kah, Pak? Hukum penuh enggak sih, nak. Di buku ada kok, cuma 2 kok kalau hukum penuh itu. Cuma yang 4s2 3d4 sama 4s2 3d9 enggak ada nih. Kalau 4s2 3d9 jadinya 4s1 3d10. Kalau 4s2 3d4 jadinya 4s1 3d5. Di buku ada ya? Dibaca bukunya. Sayang tuh udah dibeli-beli ya. Bukunya dibaca. Dibaca ya. Pak, maaf, kenapa pola EV yang golongan B kenapa enggak semuanya NS2 dan ada yang tadi, nak, karena ini 2 ini nih. Yang pakai pola NS1 sama 3D NS1 3D10 itu atau 3D itu cuma ada di 4S2 sama 3D4. Nah, satu lagi 4S2 3D9. Bapak tahu tidak halaman berapa aja yang ada di pas? Aduh, ini pertanyaannya. Halaman berapa? Aduh, saya nggak bawa buku, nak. Astagfirullahaladzim. Ya, supaya stabil, betul. Thank you ya. Bisa bantu Bapak nggak halaman berapa ya? Tolong bantu dong Bapak. Untuk yang sistem periodik halaman berapa ya? Kayaknya halaman 57 kayaknya ya. Ya, nak ya. Bisa bantu nggak, nak? Ini ada yang nanya temannya nih. Saya lupa halaman berapa. Sistem periodik pokoknya 57 atau 58 gitu. Ya 57 ya tuh, buka ya. Pokoknya baca halaman 57 sampai halaman berapa tuh? 62 ya. 62. Pokoknya sampai habis deh. Halaman 57 sampai habis tuh. Baca ya. Start mulai dari halaman 57. Gitu aja ya. Cukup ya. Tanya jawabnya ya. Lagi apa nih? Pak, kalau ada konfigurasi yang belum lengkap harus jadiin penuh dulu ya, Pak. Pakai teori setengah penuh. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada konfigurasi yang tadi ya belum lengkap seperti yang 4S2 3D4 atau 4S2 3D9, kita harus rubah dulu ya menjadi 4S1 3D10 atau 4S1 3D5. Gitu. Insya Allah di buku ada semua, nah, dibaca bukunya. Pak, maaf, tadi cara tahu bedanya yang mana 1B sama 2B gimana? Kalau 1B tuh yang ini nih, 4S1 3D10, nah. Kalau dijumlahkan 11, pasti hasilnya 1B. Kalau dijumlahkan 12, jadinya 2B. Ya, 4S2 3D10. Kalau 4S1 3D10 kan 11 tuh, jadinya 1B. Kalau 4S2 3D10, jadinya 2B. Gitu aja sih. Kulit terakhir dengan kulit terluar sama atau beda ya, Pak? Kulit terakhir sama kulit terluar sama. Kulit terakhir paling ujung kan? Kulit terluar juga paling ujung gitu. Ya, jadi kulit terakhir sama kulit terluar sama. Tapi ini bentuk atom ya. Yuk Pak lanjut Pak. Iya dong lanjut ya. Aduh nanya mulu nih apa sih? Pak, maaf Pak, itu yang AR4S23 berarti periode 4. Iya betul. Sip. Ya, lanjut ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini saya capture kasih wali kelas kalian tuh seneng banget pasti wali kelas kalian ya. Luar dari Bu Endang sampai Bu Hera ya luar biasa pasti. Dan oke, saya pilihin soal esensial ya. Oke.
Pak, yang B perlu dipelajarin nggak? Ya, pelajarin yang B. Ya, tapi yang ini nak nih, tolong dicatat nih. Pokoknya yang golongan B, Bapak sarankan kalian itu baca yang periode keempat tuh. Ya, periode 4. Dimulai dari unsur apa ya? SC, TI, V, CRMN tuh ya, dan sebagainya lah. FE, CONI gitu. Pak, kalau misalnya dia konfigurasinya diurutin per kulit, oh kalau diurutin per kulit, kamu rubah nak jadi konfigurasi AFBAW. Pokoknya Bapak pakai aturan AFBAW yang 1 S2, 2 S2, 2 P6 gitu ya. 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6. Pokoknya yang Bapak ikuti adalah AFBAW ya. Jadi kalau bisa diurutin ulang ya nak ya, sesuai dengan aturan AFBAW gitu. Oke, sudah selesai ya. Sekarang saya mulai ke contoh soal lagi. Nah, nanti kelas MIPA kelas 10 A sampai 10G nanti ada soal yang iona seperti soal nomor ini nih. Seperti soal nomor nih, CA2+, tuh lihat. Ya, ada yang udah jawab luar biasa. Keren banget sih ini emang deh. Nomor 4 tadi ya, 4 terus 5. Bukan dong. Tadi berapa ya? 7. 8, 9, 10, 11. Sekarang kita mulai nomor 10 ya. Oke, perhatikan soal nomor 10. Kation Ca2+ memiliki konfigurasi 288. Pertanyaannya adalah atom unsur tersebut terdapat pada, lihat nah, diketahui kation Ca2+ ini bentuknya adalah ion. Ion memiliki konfigurasi 288. Kita disuruh mencari bentuk atomnya. Nah, ada dua cara nak, cara mengetahuinya. Yang pertama, kalian kalau sudah hafal golongan, ada yang tahu nggak Ca golongan berapa? Golongan 2, ya nggak sih? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. 2A ya. Tuh, itu pasti jawabannya antara A sama B. Tuh, lihat. Kalau kalian hafal golongan, langsung aja pakai. Ya. Tetapi kalau kalian, oh Pak, saya pokoknya pakai cara konfigurasi, itu juga betul. Yang perlu diperhatikan adalah ini soalnya kation. Pertanyaannya atom. Berarti kita harus bikin atau kita harus mengetahui berapakah elektron suatu unsur tersebut ketika tidak menjadi ion. Ini kan kation Ca2+ ya. Masih ingat nggak nak? Ca2+ artinya adalah dia melepas 2 elektron. Ya nggak sih nak? Dia sudah dalam kondisi melepas 2 elektron. Konfigurasinya adalah 288. Totalnya ada 18. Berarti kalau dia akan membentuk unsur Ca biasa, sebelum elektronnya dibuang, berapa elektron? Berarti dia memiliki berapa elektron sebelum dibuang 2 elektron. Nah, berapa elektron? 20 elektron. Pinter. Udah deh, dari 20 ini kita buat konfigurasi. Ca20. Yuk buat konfigurasi yuk. 1 S2, 2 S2, 2 P6. 3 S2, 3 P6, 4 S2. Oh, ternyata konfigurasinya seperti ini, Pak Nowo. Nah, yuk, paling mudah apa, nak? Periode paling gampang ya. Periode berapa, nak? Periode 4. Karena kulit terluarnya adalah kulit ke-4. Terus lihat, dia terletak pada blok S. Karena terakhirnya adalah blok S ya. Pasti dia terletak pada golongan utama. Nah, di kulit terakhir ini, di kulit keempat ini, ada berapa elektron? Ada 2, Pak Nowo. Iya, jadi jawabannya adalah yang B. Golongan 2A, periode 4. Cukup jelas ya? Anak-anak 10A sampai 10G ya? Mantap ya? Mantap. Oke, kita lanjutin ya. Jadi silakan nak, kalau mau tanya lagi boleh banget. Boleh banget. Saya apresiasi, senang banget ditanya. Senang banget saya ya. Oke. Bapak izin lanjut ya, anak-anak ya. Sekarang kita ke nomor, nah ini. Kita ke nomor, tadi 12 ya. Berarti nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, dan nomor 17. Yang tadi 11, Pak. 11 ya? Oh iya, cepetan Bapak. Berarti 12 ya. 12, 13, 14, 15, 16. Yang akan kita bahas adalah soal nomor 12
dan soal nomor 15. Karena ini, sebentar. Jangan deh 15 deh, karena masih A ini ya. Saya mau cari yang B nih, ada yang B nggak ya di soalnya? Saya mau nyari yang B, biar kalian tahu ya yang B. Di record ya, saya record nak, tuh saya record tuh, tenang aja nak, saya record ya, terus saya bagian linknya. Oke, oke ya. Kita lanjutin ya. Sekarang ke nomor 12 nah, perhatikan soal 12 nih. Suatu atom terletak pada golongan 7A periode 5. Jika nomor masanya adalah 127, maka jumlah neutronnya adalah, nah loh gimana tuh anak-anak? Aduh, Pak, soal begini keluar nggak Pak? Keluar. Gimana cara nyarinya Pak? Gitu ya. Yuk teman-teman yang bisa, silakan ya, boleh chat ke Bapak ya. Pokoknya kalau bingung tanya ya Nak ya. Kalau bingung tanya, insya Allah saya akan jawab ya. Pak, nanti soalnya ketika ditanya periode golongan, pasti dikasih nomor atom. Iya, pasti banget. Nah. Nomor atom tidak perlu dihafalin. Sudah diberitahukan di soal. Ya, jadi gitu. Ada yang jawab nih, Pak 74 Pak. Wih, mantap. Dari kelas 10A. Mantap nih 10A. Oke nak, Bapak izin menjawab ya, anak-anak. Ya, 74 kelas 10B juga ada nih. Oke. Dia kan golongan 7A ya. Kalau kita lihat, nah, ini golongan 7A. Golongan 7A periode kelima. Wah, ini pasti dia kulitnya kulit kelima nih pasti nih. Ya kan? Karena periode kelima. Berarti dia kulit terbesarnya kulit kelima. Terus lihat, ini golongannya utama, golongan A. Berarti dia pasti konfigurasi terakhirnya kalau enggak S pasti P. Ya kan? Karena kalau misalnya blok S sama blok P pasti golongan utama A. Tapi tadi di catatan Pak Nowo, kalau golongan yang 1A sama 2A kan cuma blok S ya. Nah, blok S itu dia cuma punya dua golongan. Golongan 1A sama 2A. Berarti kalau selain dari golongan 1A sama 2A, dia berada pada blok P. Jadi ini pasti elektron terluarnya adalah 5P. Bapak lanjutin ya. Ini pasti 5P. Terus, wah berarti kalau 5P, saya harus bikin konfigurasi dong, biar terakhirnya 5P. Iya benar ya, bikin konfigurasi ya. Nah, coba kita prediksi nih, kira-kira konfigurasinya dari mana ya? Konfigurasinya kita mulai dari, mungkin kita konfigurasi dari KR. Ya, thank you nah dari kelas 10A, kelas 10B nih, wah nih, saingan nih kelas 10B ya. KR, betul, terima kasih nah. KR ya, dari KR. KR 36, berarti 5S2, 4D10, 5P6. Nah, kalau saya buat begini berarti ini nggak golongan 7 nih Pak Nowo nih. Kalau dia golongan 7, pasti dia S-nya 2, P-nya 5. Nah, jadi ini bukan P6, melainkan 4P5. Oh, ternyata konfigurasinya adalah KR, 5S2, 4D10, 4P5. Wah, Pak, saya nggak terlalu hafal gas mulia, Pak Nowo. Nah, kalau bisa dihafalin. Ya, kan waktu itu pernah Bapak sampaikan deh, di PowerPoint mana ya? Kayaknya pernah deh ya, setelah KR pakai apa, setelah neon pakai apa gitu ya. 5S2, 4B, 4D10, 4P5. Pak, itu kayaknya 5P5 deh harusnya. Oh iya, oh iya, Mikael Rafa, terima kasih atas revisinya ya. Betul nah 5P5, terima kasih. Berarti kalau kita lihat ini jumlah elektronnya berapa ya? 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48 tambah 5, 53. Oh, ternyata unsur X ini punya elektron 53. Ya. Bapak itu kenapa 5P5 jadi bukan 5P6, Pak? Ya, karena ini kan golongan 7A. Kalau golongan 7A berarti 2 tambah 5 gitu. Jadi 5S2, 5P5. Ya, jadinya 7A. Kalau Bapak pakai 5P6, berarti golongan 8 ya. Kan 5S2 sama 5P6, kan 2 tambah 6 tuh 8. Nah, karena ini golongan 7A, jadi 2 tambah 5 alias 7. Gitu ya. Oh, ternyata nomor atom X-nya adalah 53. Nomor ini elektron sama dengan nomor atom. Tinggal kita cari neutronnya. Neutron sama dengan massa atom.
127 dikurang nomor atom 53. Hasilnya adalah 74. Sip, jawabannya. Ini soalnya keluar ya, satu nomor. Semangat Pak Nowo. Iya, makasih. Ini siapa ya? Ya, semangat aja ya. Semangat. Ada yang chat Bapak. Semangat. Oke. Makasih. Kita lanjutin ya, anak-anak ya. Iya. Nah, sayangnya anak-anak, di soal ini, di slide yang ini, Bapak hanya ngebahas nomor 12 sama 13. Maaf, nak, 15 nggak jadi ya. Karena ini golongan A semua. Ya. Kelompok unsur golongan alkali tanah. Oke, golongan masih ingat ya? Anak-anak, golongan masih ingat ya? Golongan 1 namanya alkali. Jangan lupa. Golongan 2 apa, nak? Alkali tanah. Golongan 7 halogen. Golongan 8 gas mulia, ya, gas mulia. Golongan 3 sampai golongan 6 semuanya sesuai dengan unsur yang paling atas ya. Golongan 3 adalah boron, golongan 4 adalah karbon, golongan 5 adalah nitrogen, golongan 6 adalah oksigen. Berarti soal nomor 13 jawabannya adalah yang B. Golongan 2A alkali tanah. Unsurnya apa aja? Be, Mg, Casr, Bar. Pak, boleh ulangi lagi nggak, Pak, sifat-sifat pergolongan? Sifat-sifat pergolongan. Oh, kalau suatu unsur itu terletak dalam satu golongan, berarti dia memiliki yang pertama, kesamaan elektron valensi. Yang kedua, memiliki sifat kimia yang sama, memiliki sifat fisika yang sama. Ya, itu adalah sifat-sifat pergolongan. Sama apa ya? Sama selebihnya yang itu, nak, sifat keperiodikan. Yang sebentar lagi saya akan bahas nih, sifat keperiodikan ya. Gitu. Pak, lantanida bla 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 itu Pak keluar nggak di soal? Oh, nggak ada, nak. Ini ya, nomor 16 ya. Ini nggak ada. Tenang aja, nak. Lantanida sama actinida tidak Bapak keluarkan. X ya. Enggak, tenang aja. Buat kelas 10 sekarang Bapak tidak akan mengeluarkan lantanida sama actinida ya. Tenang aja, nak. Jadi yang Bapak akan keluarkan adalah golongan utama A dan golongan B. Itu aja. Oh, tadi. Ya, golongan 1 ini pernah Bapak sampaikan juga sih. Golongan 1A itu alkali ya. Golongan 1A alkali. Golongan 2A alkali tanah. Saya pindah ke golongan 7 ya. Golongan 7 itu halogen. Golongan 8 gas mulia. Nah, golongan 3 sampai golongan 6 sesuai dengan unsur yang terletak paling atas. Ya, kalau golongan 3 itu boron, golongan 4 karbon, golongan 5 nitrogen, golongan 6 oksigen, ya. Golongan B dihafalin, Pak? Nggak usah dihafalin golongan B. Namanya gimana, Pak Nowo? Namanya nggak ada, dia cuma angka aja. Kalau golongan B, angka aja ya, 3B, 4B, 5B, gitu. Enak ya, golongannya aja. Baik anak-anak, nanti banyak banget soal di sini tentang golongan sama periode. Jadi nanti kalian kerja mandiri aja, mengerjakan mandiri aja ya. Sekarang saya masuk ke sifat keperiodikan, di mana sifat keperiodikan itu ada macam-macam di sini, ya. Pak, yang mol-mol itu ada nggak? Nggak ada. Yang mol-mol nggak ada ya. Nanti di semester 2 aja. Sekarang saya masuk ke sifat keperiodikan, di mana sifat keperiodikan ini ada berapa, nak? Ada 4 ya, yang dominan ya, yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan. Setiap sifat punya ciri khas masing-masing, punya kata kuncinya tuh. Saya selalu bilang kata kunci, nah, biar kalian menghafalnya mudah. Ya, di mana jari-jari itu adalah ukuran ya. Jari-jari adalah ukuran atom. Lalu energi ionisasi. Yang namanya ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan. Dia bentuknya adalah energi yang dibutuhkan ya. Ini di PowerPoint Bapak sudah Bapak jelaskan dengan detail nih.
Tinggal dibaca aja ya. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas itu adalah energi yang dilepaskan. Ya, energi yang dilepaskan. Oh iya, sedikit lagi nak, kalau maaf nak, energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk menjadi ion positif, untuk melepas elektron. Sedangkan afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan untuk menjadi ion negatif. Ya, energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron. Kalau afinitas, kalau energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron menjadi ion positif. Sedangkan yang terakhir adalah keelektronegatifan, itu adalah kecenderungan, ya, kecenderungan, gitu ya, nah ya, kecenderungan suatu atom atau unsur untuk menarik elektron dari luar, ya, kecenderungan seperti itu. Oke, ini kecenderungan untuk menangkap elektron ya menjadi ion negatif. Nah, berarti kalau soal nomor tadi berapa ya? 16, 17. Soal nomor 17 kira-kira jawabannya apa, Nak? Kelas 10. Pak, keelektronegatifan sama afinitas bedanya apa? Bedanya itu kalau afinitas itu energi yang dihasilkan, dilepaskan. Kalau keelektronegatifan kecenderungan. Nah, kecenderungan itu yang pernah Bapak sampaikan, Nak, apa ya? Kecenderungan itu apa sih, dominan ya, lebih suka gitu, lebih suka untuk menarik elektron, kesukaan. Jadi suatu unsur kalau memiliki nilai keelektronegatifan yang besar, maka dia dengan sangat suka banget narik elektron gitu. Narik elektron dari luar untuk menjadi ion negatif. Kalau misalnya afinitas energi yang dilepaskan. Semakin dia afinitasnya besar, maka energinya yang dilepaskan juga besar. Ya. Jadi soal nomor 17 jawabannya adalah yang D, betul ya. Energi minimum untuk keperluan membentuk ion positif dalam wujud gas. Nah, jadi ada keywordnya ya. Keywordnya adalah energi minimum. Yang berikutnya yang kedua adalah membentuk ion positif. Kira-kira seperti itu anak-anak ya. Kenapa dalam wujud gas, Pak Nowo? Ya, waduh, pertanyaannya luar biasa ini ya. Iya. Kenapa dalam wujud gas? Karena dalam setiap unsur itu macam-macam, nah. Ya, ada yang bentuknya padat, golongan 1A, ya, logam maksudnya ya. Logam, terus semakin ke kanan kan bentuknya jadi semakin semakin non logam ya. Non logam seperti itu. Nah, di mana suatu energi ionisasi itu akan semakin besar, dibutuhkannya semakin besar bila suatu unsur itu berbentuk gas gitu. Seperti kalau kalian lihat tabel periodik, di golongan 8A itu memiliki energi ionisasi sangat besar, Nak. Kenapa? Karena golongan 8A itu wujudnya gas semua. Helium, neon, argon, semuanya gas. Makanya ketika dia ingin melepaskan satu elektronnya, itu sangat susah, Nak. Karena sangat susah, maka dia butuh energi yang sangat besar. Oleh karena itu, golongan 8 memiliki energi minimum yang sangat besar. Gitu ya. Dan dia harus wujud gas. Pak, kan yang keelektronegatifan kecenderungan untuk menarik elektron dari atom lain dalam bentuk ikatan. Ikatannya apa maksudnya, Pak ya? Oh, itu maksudnya dalam berikatan. Jadi kan nanti kita belajar di semester 2 itu ya. Ikatan kimia. Jadi suatu unsur kalau misalnya membentuk ikatan seperti apa ya? Seperti NaCl deh. NaCl itu garam dapur ya, terbentuk dari Na sama Cl. Nah, kalau misalnya dia ingin berikatan, maka dia harus memiliki nilai keelektronegatifan sangat besar. Gitu. Di mana di sini Cl memiliki nilai yang sangat besar ya, karena golongan 7. Gitu sih. Titik didih sama kreatifan masuk nggak? Oh, enggak. Titik didih sama kreatifan enggak. Ya, tenang aja, Nak. Titik didih sama kreatifan enggak. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Masih ada berapa menit lagi nih? Tuh udah setengah 2 aja ya. Cepet banget nih. Nomor 18, perhatikan nah, nomor 18. Di antara unsur Na, Mg, K, kalsium sama Rb yang memiliki energi ionisasi terbesar. Waduh. Pak, soal ini ada nggak? Ada banget. Ya, ada banget. Nah, tapi yang udah jawab ada. Nih, kelas dari kelas 10D, mata 10D.
Saya jawabannya MG Panowo, MG12 karena dia terletak paling atas kanan. Sip. Mantap. Ya. Nah, cara menjawabnya benar, ini yang dibilang oleh kelas 10D tadi ya, proton kelas 10D. Jadi, kalau kita ingin mengetahui energi ionisasi terbesar, maka kalian harus membuat dulu atau mengetahui, nah ini posisinya di mana. Na-nya di mana, Mg-nya di mana, K-nya di mana, Ca di mana, Rb di mana. Kalian harus tahu ya. Nah, kalau kalian hafal golongan, paling enak. Natrium golongan 1, jelas. Magnesium golongan 2. Kalium 1. Kalsium 2. Rubidium, berapa rubidium? Rubidium itu 1 ya? Oh iya, 1 ya. Kalinaka, Rb, CSFR 1. Berarti kalau kita lihat posisinya, natriumnya di sini, Mg-nya di sini, kalium di sini, Ca di sini, Rb di sini. Nah, maka yang paling besar energi ionisasinya adalah yang terletak di paling kanan atas. Jadi jawabannya betul Mg. Ya. Apa nih, ada pertanyaan nih? Jenis-jenis atom yang ionisasinya besar, yang afinitasnya besar, dan besar apa aja Pak? Oh, kesimpulannya ya. Oke gini nih. Nah, kalau catat ya. Kalau energi ionisasi itu yang paling besar adalah golongan 8 ya. 8 dan yang paling atas itu kan kalau kalian lihat helium, neon, argon itu yang paling atas memiliki nilai energi ionisasi yang sangat besar. Tetapi untuk afinitas dan juga keelektronegatifan yang paling besar adalah golongan 7. Ya, nah ya, golongan 7. Jadi golongan 7 yang paling atas yaitu si fluor F. Itu yang paling besar ya. Dicatat tuh. Pak, nanti boleh disebutin gitu nggak keperiodikan yang golongan 8A? Nggak termasuk apa cuma afinitas sama? Oh iya, jadi yang termasuk kalau golongan 8A itu cuma di energi ionisasi aja, dia paling besar. Selebihnya kalau afinitas sama keelektronegatifan itu paling besar golongan 7. Ya, golongan 7. Oke anak-anak ya, bisa ya? Sudah dicatat semuanya? Ya, jadi silakan kalian buat rangkuman kalian sendiri ya, biar enak dibacanya. Pak, berarti cari konfigurasi ya? Iya, kalau kalian nggak hafal golongannya, bikin konfigurasi. Ya, seperti natrium nih. Kan natrium kan 11 ya. Nah, udah bikin aja. Berarti kan ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Berarti ini golongan 1A, periode 3 gitu ya. Disebutnya ini golongan 1A, periodenya 3. Nah, kalian tulis tuh, kalian tentuin ya. Ini golongan 1, ini golongan 2, ini golongan 3, ini golongan 4 gitu. Enak ya? Pak boleh kasih soal lagi nggak yang ke nomor 18? Oh boleh, Bapak cariin lagi ya, 18. Pak nanti yang alkali tanah halogen tanyain nggak ya? Maksudnya apa namanya? Kalau namanya ada sih, ada soal yang menanyakan nama golongan ada. Misalnya golongan 1A namanya apa, golongan 2A apa gitu. Kalau cuma satu nak, nggak banyak gitu mah. Ya, Pak mau nanya Pak soal yang berikutnya yang mol itu nggak masuk ya? Iya nggak masuk nah, kalau yang mol itu belum ya. Nanti di semester 2 aja. Kalau yang mol-mol gitu ya. Oke, oke sama-sama nak. Sekarang saya lanjutin aja ya ke soal nomor berapa tadi ya? Ada yang mau seperti soal 18, 18 ada nggak ya? Paling kayak gini nak, paling seperti ini nak ya. Paling seperti ini nih, nih. Ya, seperti yang soal, sebentar. Nanti soal ini dikerjain mandiri ya. Kalau kita waktunya sudah habis, nanti kalian kerjain mandiri aja ya. Nih, ini nih soal nomor apa ini ya? Ya soal nomor 30 lah, ini 30. Ini 30 tuh ya. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Nah, anak-anak, tadi yang saya bilang ya, afinitas itu sama keelektronegatifan yang paling besar adalah golongan 7A yang atas. Ya, golongan 7A yang atas. Nah, ini enak, Nak. Sudah ada konfigurasinya. Tinggal kalian tentukan aja, Nak, posisinya di mana. Gitu ya. Jadi kalau yang P ini kan berapa nih? 2881. Berarti kan jumlahnya 19 ya. Ini 19. Ini 10.
Ini 12. Ini 14, ininya 9. Tuh. Kelihatan ya? Berarti P-nya itu pasti kalau kita buat golongan 1A, ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini golongan periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, 6, 7. Jadi kalau nentuin tuh lebih duluan lihat periode atau golongan dulu, Pak. Apa ya? Lebih mudah periode, Nak. Paling gampang nentuin periode. Ya, karena kulit terluarnya kan. Baru setelah itu golongan ya. Ini kan 19 nih. Kalau 19 kan berarti dia AR, berarti dia AR 18 sama 4S1. Nah, berarti kan dia golongan 1A ya. Golongan 1A periode keempat. Berarti di sini nih. Nih, ini P sini nih, P. Ini P sini. Terus kalau Ki 10 itu kan berarti dia pakai pakai apa ya? Pakai helium ini ya. Pakai helium ya. Helium 2, terus 2S2, 2P6. Berarti dia golongan 8. Berarti periode 2 golongan 8 di sini. Ini Q nih tuh. R 12 berarti dia pakai si neon. Neon 10 3S2. Berarti dia golongan 2 periode 3 di sini nih. Ini R tuh ya. Terus kalau S 284. 284 itu berarti dia 14 ya. Pakai neon ya. Neon 10 3S2 sama 3P2. Iya, betul. Terima kasih ini dari kelas 10B nih. Berarti dia golongan 4 ya sini ya. Nih, ini sih S. Yang T 27, berarti dia pakai helium. Helium 2, 2S2, 2P5. Berarti dia periode 2, golongan 7. Berarti T sini nih. Nah, kelas 10 semuanya. Siapa, Nak? Yang memiliki afinitas elektron terbesar. Yang mana? Oke, jelas banget ya. Jawabannya T. Langsung ketahuan. Kenapa? Tadi Pak Noah bilang, yang paling besar adalah golongan 7. Tinggal cari aja, Nak, golongan 7. Jawabannya adalah yang T. Pak, boleh bahas soal yang di sampingnya nggak, Pak? Oh, boleh. Boleh. 30 udah ya. Sekarang ke nomor berapa nih? 28. 28 sebelah kiri. Kalian oke kan? Nggak mabuk kan ya? Nggak ya? Kalau kalian pusing, artinya kalian belajar. Tenang aja. Nah. Ya? Oke ya? Saya yakin kelas 10 sekarang bagus-bagus kok. Tenang aja. Tuh ya. Nomor 28. Unsur yang paling mudah membentuk ion positif. Waduh. Unsur yang paling mudah membentuk ion positif. Berarti apa, Nak? Sifatnya apa ya? Yang berhubungan dengan ion positif itu apa, Nak? Apakah dia jari-jari, energi ionisasi, afinitas, atau keelektronegatifan yang berkaitan dengan membentuk ion positif? Iya, pinter. Kelas 10E nih, mantap. Yaitu energi ionisasi. Berarti kalau dia energi ionisasi, di mana energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektronnya untuk menjadi ion positif. Berarti kalau dia paling mudah membentuk ion positif, berarti butuh energinya tinggi atau rendah? Butuhnya. Kalau dia dengan mudah membentuk ion positif, berarti butuh energinya yang tinggi atau yang rendah? Iya, pinter. Jawabannya rendah. Nah, lihat aja, Nak. Kalau dia paling rendah, pasti dia paling kiri. Nah, ya, paling kiri, kiri bawah ya, kiri bawah. Ya, kiri bawah. Tapi lihat kiri dulu ya. Kita yang paling kiri dulu. Nah, maka yang paling rendah adalah yang P. Betul. Jawabannya adalah yang P ya. Karena dia paling kiri. Tuh, yang paling kiri. Kira-kira begitu, Nak. Kalau yang di atasnya nih nomor 29 jawabannya apa ya, anak-anak? Kalau 29, jawabannya apa? Afinitas elektron terbesar yang mana? Apakah yang P, R, S, atau Q? Atau T? T-nya mana T-nya? Nggak ada T-nya. Iya, jawabannya yang S ya, karena golongan 7. Apa nih? Pak mau tanya,
itu kan kalau ion positif berarti yang ion itu paling kecil. Iya betul. Yang energi ionisasinya paling kecil. Betul, yang paling kiri ya. Yang paling kiri. Itu. Sama yang terakhir boleh ya, jari-jari. Saya belum ketemu jari-jari tadi ini. Jari-jari belum ketemu ya. Sorry ya sebentar ya. Kita ke soal yang lain dulu ya. Nah, soal yang jari-jari. Kealternatifan yang golongan 7 ya, Pak? Iya, betul golongan 7 ya. Nah, ini jari-jari nih, ini nih, jari-jari nih. Jari-jari untuk golongan 2A. Wah, ini ada yang salah. Salah soal, nah ganti aja. Jadi pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja. Ini. Yang di bawah nih. Pak, yang afinitas elektron lebih besar golongan 6 atau golongan 8, Pak? Afinitas. Afinitas itu paling besar semakin ke kanan ya, berarti golongan 6. Golongan 6 ya. Golongan 8 itu afinitasnya sebenarnya nggak ditentukan sih nanti ya. Karena dia stabil ya. Karena dia stabil, jadi dia untuk menangkap elektron tuh udah nggak mungkin dia. Karena orbitalnya tuh udah penuh semua, nak. Ya, jadi lebih besar golongan 6 sih. Oke, berikutnya anak-anak ya. Sebentar lagi ya. Iya, sama-sama, nak. Nomor 25 deh, nomor 25. Perhatikan nomor 25. Unsur A, B, C, D, E berturut-turut nomor atomnya adalah 7, 12, 15, 33, 38. Di antara keempat unsur tersebut yang mempunyai jari-jari atom terpanjang. Nah, jari-jari atom itu kebalikan dari semua sifat yang ada. Kalau dalam satu periode, enak ya, kalau dalam satu periode energi ionisasi, ya, afinitas elektron sama keelektronegatifan, semuanya makin ke kanan makin positif, jari-jari enggak. Jari-jari itu makin negatif ya. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Sedangkan dalam satu golongan, jari-jarinya semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kamu tinggal cari aja yang paling bawah, dan yang paling kanan, ya enggak? Sepakat ya? Terpanjang ya? Sorry. Yang paling bawah dan paling kiri. Sorry. Yang paling bawah dan paling kiri. Kamu cari. Nah, sekarang antara dua nih, antara 33 sama 38. Nah, jari-jarinya besaran siapa? 33 atau 38? Ya, 33 atau 38 nih. Oke, tadi paling banyak yang jawabnya 38. 38 Pak Nowo. Kita coba cek, bikin konfigurasi ya. Bikin konfigurasi nih. Kita pakai KR aja ya. Karena KR 36. Berarti habis KR 5S2. Wah, ketemu nih. Ternyata unsur dengan nomor atom 38 terletak pada periode kelima. Sedangkan unsur dengan nomor atom 33 ternyata dia terletak pada 4S2, 3D10, 4P, apa nak? 4P 1 ya? 3 sorry 3 ya. 3. Berarti dia terletak pada periode keempat. Wah, kelihatan banget ya. Ternyata unsur dengan nomor atom 38 mempunyai periode yang lebih besar. Nah, artinya kulitnya juga semakin banyak. Ya, jadi jawabannya Pak, kulit terakhir sama kulit terluar sama atau beda? Kalau saya bilang sama. Kulit terakhir itu dalam bentuk atom ya. Jadi kalau kalian mendengar kata kulit terakhir, berarti kita lihat dalam konfigurasi ini. Konfigurasi bentuk atom nih. Yang ini nih, ini kan kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Ini adalah kulit terakhir ya. Kulit terakhir atau kulit terluar. Tuh, ini 3. Kulit terakhir atau kulit terluar. Tetapi kalau kalian melihatnya konfigurasi terakhir, nah perhatikan nah, kalau konfigurasi terakhir berarti itu belum tentu kulit terluar. Ya, kalau konfigurasi terakhir belum tentu kulit terluar. Karena pasti kalau kulit terluar atau kulit terakhir itu punya angka yang besar, paling besar di antara konfigurasi yang lain. Seperti itu, kelas 10A sampai 10G. Bagaimana nah kira-kira?
Bisa ya? Insya Allah besok ya. Anak-anak stres Pak. Iya, kalau stres artinya belajar. Nggak apa-apa ya. Gitu, tenang aja nak. Karena kan Bapak melihat proses. Dari kelas 10A sampai kelas 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G. Ya, pasti Bapak ngeliat proses. Kalian sudah ikut tambahan belajar dengan Bapak di sini. Artinya kalian kan mau belajar ya. Dan mau bisa. Itu kan proses ya. Seperti itu. Jadi saya tinggal nunggu aja nih nilai terbaik kalian kapan nih. Apakah besok? Kalau seandainya besok nilainya, Pak saya masih kurang banget Pak. Ya udah, tunggu semester depan lagi. Gitu ya. Yang penting saya ngelihat dari proses kalian dalam belajar. Itu namanya pembelajaran ya. Lihat dari proses. Everything need a process gitu aja. Ya. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan kesempatan ya pasti akan terbaik. Wah, saya mau terbaik nih pokoknya. Saya tidak akan menyakini waktu ya. Kalau kulit terakhir periodenya terbesar ya Pak? Iya pasti. Kalau kulit terakhir pasti periode terbesar. Bapak itu saya lihat di ILAB ada latsol. Apakah untuk kita yang di ILAB ya? Latsol yang mana ya? Ntar saya lihat deh. Di ILAB yang lama atau yang ujian apa yang biasa? Latsol yang biasa ya? Yang biasa latsolnya iya buat kalian kayaknya. Cuma saya lihat dulu deh. Ya, sepertinya Bapak salah upload apa gimana ya? Latihan soal. Boleh, lihat aja nak latihan. Nggak apa. Oh, asesmen diagnostik. Ya, itu dulu tuh sebenarnya tuh asesmen diagnostik tugas sebenarnya. Tugas buat kalian ya. Jadi seperti latihan soal biasa lah, latihan soal biasa gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar dari situ boleh sih. Tapi sepertinya kemarin ada yang sudah mencoba deh. Mencoba, beberapa kelas sudah mencoba sih. Karena waktunya tidak cukup, jadi itu buat latihan biasa aja. Itu aja ya kelas 10A sampai 10G. Terima kasih banyak, ada 160 anak yang ikut, luar biasa nak. Close dong. Amazing banget ini, ikut banyak banget nak. Oke, itu ya nak ya. Ya nggak apa-apa nak, pertanyaannya banyak banget nggak apa-apa. Kan nanya. Pokoknya hasilnya terbaik ya, saya tunggu loh. Ya, Pak latihannya nggak masuk nilai kan? Nggak masuk nilai pokoknya. Ya nak ya. Filenya di share di mana ya Pak? Saya share di, kalau di sini kelamaan kali ya. Mungkin saya share lewat wali kelas boleh nggak? Atau biasanya kan saya punya kontak tuh ya. Oh gini sorry. Kayaknya ada grup angkatan ya? Ya nggak sih? Ada kan grup angkatan? Nah, ya di grup angkatan deh, saya minta tolong siapa deh perwakilan. Ya atau ke Walas juga boleh, saya nitip Bapak Ibu Walas kirim ke anak-anaknya buat belajar. Ya, jadi insya Allah saya HP saya ini ready banget hari ini, sudah betul HP saya. Jadi kalau misalnya mau chat boleh Bapak. Ya kalau mau nanya ya, gitu. Tapi kalau udah malam tidur biasanya, jangan malam-malam ya, saya tidur. Gitu aja anak-anaknya, terima kasih luar biasa nih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti file saya akan berikan buat kalian semua. Ya, baik. Nah, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih juga. Thank you ya. Semangat belajar, semangat belajar semuanya ya. Ya, sama-sama. Makasih. Sehat selalu semuanya ya. Semangat ya. Semangat belajar ya semuanya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kelas 11 sama 10G mantap nih, hebat nih. Kalian hebat banget. Hebat, anak-anak hebat. Oke, baik, saya end meeting ya, anak-anaknya biar bisa direkord ya, di download ya. Izin end meeting ya. Terima kasih. Assalamualaikum.